Media pembelajaran berkembang sejalan dengan perkembangan yang pertama teknologi, yang kedua ilmu komunikasi, dan yang ketiga teori belajar. Berupa alat bantu visual, misalnya model, objek, objek dan alat-alat lain yang dapat memberikan pengalaman konkret. Motivasi belajar serta mempertinggi daya serap atau retensi belajar. Kemudian masuk pengaruh teknologi audio sehingga media pembelajaran berubah menjadi audiovisual atau audiovisual APA. Lalu pada akhir tahun 1950, teori komunikasi mulai mempengaruhi penggunaan alat bantu audiovisual yang berguna sebagai penyalur pesan atau informasi belajar. Edgar Dale berpendapat bahwa pengalaman merupakan unsur penting dalam belajar. Untuk memahami peranan media dalam proses mendapatkan pengalaman belajar bagi siswa, Edgar Dale melukiskannya dalam sebuah kerucut yang kemudian dinamakan kerucut pengalaman Edgar Dale. Itu memberikan gambaran bahwa pengalaman belajar yang diperoleh dari siswa melalui perbuatan atau mengalami sendiri melalui bahasa. Semakin konkret siswa mempelajari bahan pengajaran, contohnya melalui pengalaman, contohnya hanya mengandalkan bahasa verbal, maka semakin sedikit pengalaman yang akan diperoleh siswa. Lalu, pengalaman itu mempunyai 12 tingkatan. Tingkatan yang paling tinggi adalah yang paling konkret dan paling rendah adalah yang paling abstrak. 12 tingkatan pengalaman, yaitu yang pertama direct proposal experience, atau pengalaman yang diperoleh dari kontak langsung dengan lingkungan, objek, binatang, manusia, dan sebagainya dengan cara perbuatan langsung. Lalu yang kedua ada contributed experience, yaitu pengalaman yang diperoleh dari kontak melalui model, benda tiruan, dan simulasi. Yang ketiga ada dramatic experience, pengalaman yang diperoleh melalui permainan sandiwara boneka, permainan peran, drama sosial. Lalu yang keempat ada demonstration, atau pengalaman yang diperoleh dari pertunjukan. Lalu ada study trips, atau pengalaman yang diperoleh melalui karya wisata. Lalu yang keenam ada exhibition, atau pengalaman yang diperoleh dari pameran. Lalu yang ketujuh ada educational television, atau ya artinya pengalaman yang diperoleh dari melalui televisi pendidikan. Yang kedelapan ada motion picture, adalah pengalaman yang diperoleh melalui gambar, natik, slide, atau fotografi. Lalu ada radio and recording, yaitu pengalaman yang diperoleh melalui siaran radio atau rekaman suara. Lalu ada visual symbol, yaitu pengalaman yang diperoleh melalui simbol yang dapat dilihat seperti grafik, bagan, atau diagram. Lalu yang terakhir ada verbal symbol, atau pengalaman yang diperoleh melalui penuturan kata-kata. Setiap program pembelajaran harus direncanakan secara sistematis dengan memusatkan perhatian pada siswa. Program pembelajaran direncanakan berdasarkan kebutuhan dan karakteristik siswa, diarahkan kepada perubahan tingkah laku siswa sesuai dengan tujuan yang dicapai. Pada dasarnya, pendidik dan ahli visual menyambut baik hubungan ini. Pendekatan sistem berpendapat bahwa cara belajar siswa itu berbeda-beda. Ada yang lebih cepat belajar melalui visual, sebagian ada yang audio, lalu ada media cetak, dan sebagainya. Sehingga dari sinilah lahir konsep media pembelajaran. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.